Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Walaupun kebugaran tubuh Anda dalam kondisi yang baik, berlatih tidak ada salahnya. Dengan latihan yang rutin, akan menaikkan kebugaran tubuh Anda jauh lebih baik lagi. Banyak motivasi orang untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Bisa karena sebuah tantangan dari teman-teman di komunitas sepeda, atau Anda sering tertinggal dari rombongan, walaupun Anda sudah mengerahkan seluruh kemampuan Anda. Atau bisa jadi dalam rangka mempersiapkan perjalanan touring yang lama. Meningkatkan kebugaran badan tidak hanya urusan pesepeda profesional, tetapi untuk semua kalangan, termasuk bagi yang baru mencoba bersepeda. Apapun motivasinya, apapun profesinya, meningkatkan daya ambang fungsional atau functional threshold power adalah upaya yang bagus untuk meningkatkan kebugaran tubuh secara terukur. Meningkatkan kebugaran tubuh tanpa ukuran yang pasti membuat latihan Anda tidak optimal dan sulit untuk mengetahui apakah ada kemajuan atau tidak. Sayangnya, sebelum kita melakukan latihan berdasarkan FTP, kita harus mengukur berapa FTP kita. Dan kita membutuhkan alat yang disebut power meter. Harga power meter yang belasan juta ini tentunya tidak semua orang memilikinya. Seperti saya yang hanya memiliki sepeda di bawah 3 jutaan, terasa aneh bila menggunakan power meter belasan jutaan. Tetapi jangan patah semangat dahulu. Kita masih bisa meningkatkan kebugaran berdasarkan FTP tanpa harus memiliki power meter. Cukup dengan speedometer atau smartphone dengan aplikasi pengukur kecepatan seperti Strava atau yang lainnya. Mengukur FTP. Untuk melakukan uji coba pengukuran FTP, Anda setidaknya meluangkan waktu sekitar 1 jam. Anda bisa melakukan uji coba dengan sepeda statis atau di luar ruangan. Untuk uji coba di luar ruang, cari jalan yang datar dan relatif tidak mengganggu kecepatan Anda, seperti kemacetan, berhenti karena lampu lalu lintas, atau kondisi jalan yang memaksa Anda menurunkan kecepatan. Langkah-langkahnya adalah: 1. Pastikan speedometer Anda, baik dengan komputer ataupun smartphone, berjalan dengan sempurna. Cek ketersediaan baterai dan kalau perlu, lakukan kalibrasi. 2. Lakukan pemanasan selama 10 hingga 15 menit dengan mengayuh sepeda pada kecepatan sedang dan giring yang ringan, tetapi dengan cadence yang tinggi yang bisa Anda capai. 3. Kemudian kayuh sepeda Anda sekuat-kuatnya selama 5 menit. Atur giring dan cadence yang paling enak menurut Anda. Fokuskan kepada kecepatan. 4. Kemudian lakukan pemulihan selama 10 menit dengan mengayuh sepeda dengan giringan dan putaran sedang. 5. Saat perhitungan, kayuh sepeda sekuat-kuatnya selama 20 menit. Usahakan tidak ada penurunan kecepatan akibat kondisi lingkungan. Catat kecepatan rata-rata Anda. 6. Lakukan pemulihan dengan mengayuh sepeda dengan santai selama 10 menit. Bila memungkinkan, ulangi beberapa kali uji coba ini dan jangan lupa mencatat kecepatan rata-rata seperti langkah 5. Hitung rata-rata kecepatan dari hasil uji coba beberapa kali tersebut. Menghitung power meter. Untuk menghitung power yang kita miliki, kita membutuhkan bikekalkulator.com. Langkah-langkahnya adalah: 1. Masuk ke situs bikekalkulator.com. Kemudian, tentukan unit. Ada 2 pilihan, yaitu metrik dan US. Pilih metrik. 3. Kemudian isi berat badan Anda di kolom rider weight dan isi berat sepeda Anda di kolom bicycle weight. 4. Pilih jenis ban yang Anda gunakan. Ada 3 jenis ban, yaitu cleanser, tubular, dan MTB. Pilih cleanser. 5. Tentukan posisi tangan Anda ketika melakukan uji coba. Ada 5 pilihan.
Hood bila posisi tangan di ujung dekat tuas rem. Bar top bila di stang lurus, baik flat bar maupun drop bar. Bar end bila Anda berpegangan pada bar end di stang flat bar. Drop bila posisi tangan Anda di drop. Dan aero bar bila posisi tangan Anda di aero bar. 6. Pastikan grade 0% dan headwind juga 0. Kemudian isi kecepatan rata-rata Anda di kolom velocity. Kemudian tekan enter. Kalkulator akan menampilkan power Anda di sisi sebelah kiri pada kolom power. 7. Kalikan hasil power tersebut dalam satuan watt dengan 0,95. Itulah FTP Anda. Menghitung kecepatan. Melakukan latihan kebugaran berdasarkan zona FTP, kita akan diminta bersepeda dengan persentase tertentu dari FTP yang dimiliki. Misalnya untuk latihan zona 1, yaitu pemulihan aktif, Anda harus mengayuh sepeda di bawah 55% dari FTP Anda. Data yang dimiliki adalah kecepatan, dan Anda tidak bisa berasumsi bahwa 55% dari FTP adalah 55% dari kecepatan. Untuk menentukan kecepatan yang dibutuhkan saat latihan, kita kembali menggunakan bikekalkulator.com. Langkah-langkahnya adalah 1. Masuk ke situs bikekalkulator.com dan isi data Anda seperti ketika menghitung power meter. 2. Kemudian, masukkan angka power yang akan kita cari kecepatannya. Misalnya Anda memiliki FTP 100 watt dan untuk latihan zona 1, pemulihan aktif, Anda harus menggunakan FTP di bawah 55%. Maka kalikan FTP Anda dengan 55%, yaitu 55 watt. Kemudian, isi kolom power dengan 55. Maka pada kolom velocity akan tercantum kecepatan yang Anda butuhkan, yaitu 18,02 km per jam. 3. Ulangi langkah 2 untuk beberapa persentase FTP yang Anda butuhkan dalam latihan. Dalam contoh latihan dalam video ini, Anda membutuhkan data kecepatan untuk 55%, 75%, 90%, 105%, 120%, dan 150%. Zona latihan. Persentase dan zona pelatihan yang tepat bervariasi tergantung pada pelatih yang menggunakannya. Tetapi Anda bisa mencontoh pembagian zona dan persentase FTP dari Hunter Allen dan Andrew Cogan dalam bukunya Training and Racing with a Power Meter. Zona 1. Pemulihan aktif. Bersepeda dengan power di bawah 55% dari FTP. Atau untuk contoh kecepatan di atas, berarti Anda harus bersepeda dengan kecepatan di bawah 18,02 km per jam. Zona 2. Bersepeda jarak jauh atau endurance, yaitu bersepeda dengan kekuatan 56-75% dari FTP, atau dengan kecepatan antara 18,02 km per jam sampai 20,61 km per jam. Zona 3. Peningkatan daya tahan, yaitu bersepeda dengan kekuatan 76-90% dari FTP, atau dengan kecepatan antara 20,61 km per jam sampai 22,23 km per jam. Zona 4. Interval peningkatan FTP, yaitu bersepeda dengan kekuatan antara 91-105% dari FTP, atau dengan kecepatan antara 22,23 km per jam sampai 23,67 km per jam. Zona 5. VO2 max, yaitu bersepeda dengan kekuatan 106-120% dari FTP, atau dengan kecepatan antara 23,67 km per jam sampai 24,97 km per jam. Zona 6. Peningkatan kapasitas anaerobik, yaitu bersepeda dengan kekuatan antara 121-150% dari FTP, atau dengan kecepatan antara 24,97 km per jam sampai 27,25 km per jam. Zona 7. Kekuatan neuromuskular, bersepeda dengan kekuatan lebih dari 150% dari FTP, atau kecepatan di atas 27,25 km per jam. Contoh latihan.
Untuk meningkatkan kekuatan mengayuh, Anda bisa melatihnya dengan cara pemanasan selama 5 menit dengan bersepeda di zona 1 atau 2. Lanjutkan mengayuh sepeda di zona 2 selama 5 menit. Kemudian, pacu sepeda Anda di zona 3 selama 3 menit. Lakukan pemulihan dengan bersepeda di zona 1 selama 2 menit. Ulangi latihan tersebut tanpa pemanasan hingga total latihan Anda 40 menit. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.